Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat iman dan nikmat sehat. Dengan kenikmatan itu semua, kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid ini yang insyaallah diberkahinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang lurus hingga akhir zaman. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami di sini untuk membacakan salah satu hadis Rasulullah SAW yang bertemakan jangan memaki. Dalam sebuah riwayat dari Jabir disebutkan, qala Jabir bin Salim radhiyallahu anhu, qultu i'had ilayya ya Rasulullah, qala la tasubbanna ahadan, qala fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan. Dari Jabir bin Salim bercerita, aku berkata, buatlah ikatan perjanjian denganku wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, janganlah sekali-kali engkau memaki orang lain. Kata Jabir, sejak itulah aku tidak pernah memaki seorang pun, baik ia orang merdeka ataupun hamba sahaya, termasuk tidak memaki unta dan kambing. Hadis riwayat Abu Dawud. Isi kandungan hadis, ditegaskan oleh Rasulullah SAW untuk tidak memaki kepada orang lain, apalagi mencaci dengan kata-kata yang kasar. Makian hanya akan memantik fitnah. Caci maki tidak akan bisa menarik kembali hati orang yang sudah terlanjur menjauhi kita. Juga tidak bisa meluluhkan hati orang yang tidak senang pada kita. Caci maki justru menanamkan rasa dendam dan benci di hati, serta membuat orang yang berseberangan akan semakin benci dan melawan dengan keras. Kalau kita suka membuat tulisan yang penuh makian dan umpatan atau suka melontarkan tuduhan, ingatlah, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang telah dituliskan dan dilontarkan. Pada hari kiamat nanti, saat itu semua amalan sekecil apapun akan ditimbang dan diperhitungkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memaki sesembahan-sesembahan orang kafir karena akan berakibat mereka balik memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Lihat Al-An'am surat ke-6 ayat 108. Rasulullah SAW bersabda, jika ada orang yang mencela dan memakimu dengan celaan yang dia tahu ada pada dirimu, maka janganlah kamu balas mencelanya dengan celaan yang engkau tahu ada pada dirinya, karena akibat celaannya itu hanya kembali kepada dia. Hadis riwayat Abu Dawud. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 108. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri majlis ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, memberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan,
pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Hidratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrat a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.